Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenankan, saya mewakili kelompok 11 untuk membuka presentasi makalah pada hari ini. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Panji Nurhadi Pratama, yang kedua Bapak Faikur Rahman, yang ketiga Ibu Nursia, dan yang keempat Bapak Junaidi Dasuki. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pendidikan Pluralisme Multikulturalisme. Makalah ini membahas dasar-dasar multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan serta peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Presentasi ini kami akan sampaikan secara bergiliran, dimulai dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Langsung saja, saya akan mulai dengan bagian pertama, yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana dasar-dasar pendidikan multikulturalisme dan pluralisme dalam konteks pendidikan? Bagaimana penerapan multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan di Indonesia? Apa tujuan pendidikan multikulturalisme dan pluralisme dalam menciptakan masyarakat yang inklusif? Yang kedua, tujuan penelitian. Menganalisis dasar-dasar pendidikan multikulturalisme dan pluralisme serta prinsip-prinsipnya, mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan multikulturalisme dan pluralisme dalam sistem pendidikan di Indonesia, menjelaskan tujuan pendidikan multikulturalisme dan pluralisme dalam membangun masyarakat yang inklusif. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bapak Faikur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu dasar-dasar pendidikan multikulturalisme. Pengertian multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan merayakan keberagaman budaya dalam masyarakat. Dalam pendidikan ini berarti mengakomodasi berbagai budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial. Menurut Bench 2006, tujuannya adalah mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, mengintegrasikan perspektif budaya dalam kurikulum dan pedagogik. Sejarahnya berkembang seiring gelombang imigrasi dan gerakan sosial seperti di Amerika Serikat tahun 1960-an. Di Indonesia, perhatian muncul setelah reformasi 1998. Tujuannya menciptakan sistem inklusif, namun kendala meliputi kurikulum homogen dan kurangnya pelatihan pendidik. Pengertian pluralisme adalah pendidikan menekankan penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman. Ini mengakui perbedaan sebagai kenyataan yang harus dihargai, mengajak individu menerima keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Perbedaannya, multikulturalisme berfokus pada pengakuan budaya, sedangkan pluralisme pada sikap terbuka terhadap perbedaan. Relevansi pluralisme di Indonesia sangat penting untuk membangun masyarakat harmonis dan inklusif, mengatasi potensi ketegangan antar kelompok, dan mempererat persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pendidikan multikulturalisme dan pluralisme. Yang pertama, kesetaraan hak dan kesempatan. Semua individu harus memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Ini mencakup kurikulum yang tidak memihak dan evaluasi yang adil. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang menghargai perbedaan sebagai kekayaan. Kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman seperti sejarah, suku bangsa, dan agama. Yang ketiga, inklusivitas dalam kurikulum dan pembelajaran.
Materi pembelajaran harus mengakomodasikan berbagai pandangan budaya. Metode pengajaran harus diskriminatif, membuat setiap siswa merasa dihargai dan terlibat. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, analisa penerapan multikulturalisme dan pluralisme. Penerapan multikulturalisme terlihat melalui model pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan sama bagi semua anak. Tantangannya di Indonesia adalah kurikulum yang belum inklusif dan kurangnya pelatihan guru. Contoh sukses ada di sekolah internasional, seperti di luar negeri Kanada. Penerapannya lebih maju dan kebijakan yang mendukung pengajaran budaya beragam. Selanjutnya, penerapan pluralisme. Pendidikan pluralistik bertujuan menciptakan lingkungan damai bagi semua individu, mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Peran besarnya adalah membentuk generasi muda yang siap hidup di masyarakat global. Strateginya melibatkan pengenalan berbagai perspektif agama dan budaya melalui materi pembelajaran yang menyoroti nilai universal. Contoh sukses di Indonesia adalah sekolah yang mengadopsi kurikulum berbasis keberagaman dan pendidikan agama yang mengajarkan toleransi. Selanjutnya adalah tujuan multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan ada 3. Yang pertama, membangun toleransi dan penghargaan. Pendidikan multikultural dan pluralistik bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih dan menghargai perbedaan. Integrasi nilai-nilai ini dalam kurikulum mengurangi prasangka dan diskriminasi, serta mengurangi konflik sosial akibat perbedaan agama, suku, atau ras. Yang kedua, menyiapkan generasi global. Pendidikan berbasis multikulturalisme dan pluralisme mempersiapkan individu untuk hidup di masyarakat global dan pluralistik. Siswa akan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial cepat dan menghadapi tantangan di lingkungan multikultural. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengembangkan kesadaran sosial dan keadilan. Pendidikan ini mendorong pengembangan kesadaran sosial tinggi, pentingnya dalam masyarakat beragam, dengan mengajarkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan. Pendidikan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pendidikan multikulturalisme dan pluralisme sangat penting untuk menciptakan masyarakat inklusif, harmonis, dan toleran. Ini memberikan pemahaman dan apresiasi terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup. Meskipun ada tantangan seperti kurikulum yang belum inklusif dan kurangnya pelatihan pendidik, prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan hak, penghargaan keberagaman, dan inklusivitas memberikan landasan kuat. Pendidikan berpotensi mengurangi konflik sosial akibat ketidaktahuan. Saran, peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji implementasi di sekolah dan pengaruhnya pada siswa. Praktisi pendidikan, terutama guru, perlu pelatihan lebih lanjut untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini. Pemerintah harus merevisi kurikulum agar lebih inklusif dan mendukung pendidikan agama serta sosial yang menghargai pluralitas. Masyarakat juga harus aktif mendukung pendidikan yang menghargai keberagaman untuk menciptakan lingkungan